denganmu, nak? Tidak. Dia sudah hilang akal. Dia tidak pernah punya akal. Oh, aku pernah melihat sebelumnya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Patrick mengamuk seperti ini, jeli ubur-ubur di perutnya adalah satu-satunya hal yang menenangkannya. Kemudian ketika dia sudah melaluinya, dia hampir tidak ingat apa-apa. Hei sobat, merasa lebih baik? Apa hal terakhir yang kau ingat? Oh, aku ingat mendengar bel berbunyi. Ketika aku masih bintang laut kecil dan saat waktunya untuk mandi, orang tuaku akan selalu membunyikan bel. Waktunya untuk mandi, nak? Oh, aku tidak mau mandi. Tidak. Setelah itu, satu-satunya hal yang aku ingat adalah itu. Maka saatnya aku proaktif dan membantu temanku di sini. Aku akan membungkam setiap lonceng dingdong di kota. Dimulai dengan hah, yang ini, hah, dan yang ini. Tunggu, bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Itu karena kekuatan persahabatan. Awas, lonceng Bikini Bottom. SpongeBob akan membungkam setiap dering lonceng, dengungan, dan jingle gemerincing. Pergilah sudah, pria yang baik. Ini bisnis belku yang brilian. Kau tahu, Petu, aku mempelajari gerakan mengesankanmu selama kepahitan kecilmu. Makaroni kecilku. Ya benar, aku percaya aku punya cara untuk mendapatkan kembali semua uang yang aku hilangkan. $1 juta untuk penantang yang bisa mengalahkan Harry Haphazard di pertarungan utama. Oh. Jangan, pretzel! Itu mengingatkanku, aku masih lapar. Punya poster lagi? Hancurkan dirimu, kami akan menggulung poster. Untuk sobatku Patrick. Hip. Untuk sobatku Patrick. Untuk sobatku Patrick. Untuk Patrick. Oke, Patrick, saatnya pertunjukan. Apa kita mengubah tempat duduk itu? Iya, aku memberimu kursi terbaik di rumah. Ya, Wow, ini kursi terbaik di rumah. Ini seperti 3 dimensi. Aku hampir bisa menjangkau dan menyentuh musik. Korban kita berikutnya, penantang kita adalah Patrick Stan. Sorban berikutnya memiliki nama yang sama denganku. ya, gila kan? Sepertinya penantang sedang melakukan pekerjaan yang bagus untuk bertarung dengan dirinya sendiri. Tidak. Oh, astaga. Jam berapa sekarang? Aku pikir aku ketiduran. Oh, aku seharusnya bertemu gadis-gadis di pantai. Semoga mereka masih menungguku di sana. Baiklah, saatnya menghancurkannya.
Sarapan makanan kali. Ya ampun, aku tidak bisa membiarkan gadis-gadis melihatku seperti ini. Aku akan membersihkannya. Ayolah. Apa masalahnya? Wow, astaga. Berapa lama aku keluar? Oh, cukup lama untuk membuat semua ini terjebak di cangkangku. Oh, jahat. Mari kita bawa acara ini ke jalan. Nah, begitulah lingkungan. Untuk menjadi lebih baik. Selamat tinggal kau pecundang besar merah muda. Ha 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 ha. Waktunya cemilan prasarapanku. Ayo keluar makanan enak. Makan, 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 makan. Hei, kau mau kemana, Batu? Aku tidak ingin pindah. Aku sudah lama tinggal di sebelah sahabatku, Sweetword, dan pria kuning kecil itu. Apa itu? Oh, kau pasti bercanda. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Menurutmu, apa yang kau lakukan, makhluk parasit? Apa? Oh. Hai Batu, aku mencoba menikmati makanan ringan. Hei, namanya Tony, bukan Batu. Dan aku pikir sudah waktunya bagimu untuk pergi. Hah? Apa itu pergi? Kau hanya acar tanpa toplesnya. Akan kubuat sederhana. Ini cangkangku. Aku tinggal di sini. Kau tidak. Jadi pergilah. Oh tidak, kau tidak bisa menipuku. Ini adalah batuku, dan aku tidak akan pergi. Baiklah, Gebados. Tetap di sana jika kau mau. Aku punya banyak tempat. Kita akan pergi kemana? Salon Melmans. Tempat terbaik di kota untuk mendapatkan makeover untuk pria. Hei, Tony. Senang bertemu dengan kau, tapi kau terlambat. Oh, maaf, Mel. Aku sedikit ketiduran tadi. Sedikit. Aku menemuimu 30 tahun yang lalu. 30 tahun? Oh, aku tidak pernah menjadi orang pagi hari. Kau beritahu aku. Tony, ayolah. Aku punya kursi yang siap untukmu. Mel, kau masih pencukur paling hebat di Bikini Bottom. Bisa kau lakukan satu hal lagi untukku? Apapun untukmu. Ambil sedikit dari atas cangkangku. Geli sekali. Ya, itu pantas dicoba. Ayo, nak saja perhentian berikutnya. Oh, sial. Kita butuh pelanggan di sini. Kau kenapa, Patrick? Lihatlah perutku. Perutku mengecil. Aku rasa aku bisa jelaskan. Ya, aku pernah melihat ini. Ini adalah gejala kram. Patrick menderita kekurangan Krabby Patty. Dia butuh 1 atau 2 terus begitu selama 3,5 menit. Oh, dia butuh bantuan?
kita menemukan pelanggan yang akan membayar. Patrick, bagaimana kalau Krabby Patty dengan keju? Berikan padaku. Jangan dulu. Yang pertama harus kau tahu, kau harus membayar untuk ini. Oh iya, aku akan membayarnya. Anak pintar. Sepuluh detik kemudian. Teman baikku, bagaimana kabarmu? Bagus sekali, sekarang saatnya berbisnis. Apa itu? Ini bonmu. Aku tidak punya uang. Apa? Tadi kau bilang akan bayar. Aku akan membayarnya. Pelanggan yang tidak bayar. Kau harus membayar dengan cara apapun. Baik, Patrick. Jika kau tidak membayarnya dengan uang, kau harus membayar dengan kerja keras. Cepat, bersihkan tempat ini. Aku akan kembali nanti untuk memeriksanya. Cepat lakukan. Ha. Tidak masalah. Bagaimana, Patrick, dengan... Apa yang kau lakukan? Aku tidak sengaja mencoba sabun tangannya. Oh, dan rasanya tidak seenak baunya. Baiklah, kemarilah kau. Lihat semua es ini. Kau harus memasukkannya ke tempat ini. Cepat. Oh, bagaimana caranya? Pikirkan sendiri. Aku harus memasukkan semua es ini. Patrick, apa yang kau lakukan? Hampir selesai, Tuan Crab. Kau menghancurkan kulkasku. Kau juga menghancurkan semua esku. Aku punya tugas yang lebih baik yang dapat dilakukan oleh orang sepertimu. Yang harus kau lakukan adalah membuang kantung sampah ini ke pembuangan sampah. Mengerti? Cepat lakukan. Ya. Bagus. Karena kalau kau mengacaukan yang ini, kau tidak boleh memakan Krabby Patty lagi. Cepat. Ini dah, bawa kantung ini ke tempat yang sulit terlihat. Oke, Toki, Tuan Crab. Hah? Cepat. Ada apa, teman? Aku harus membuang sampah ini, tapi dia tidak mau turun. Tentu saja. Kau baru bisa membuangnya setelah menaikkan tuasnya. Hah? SpongeBob, kau jenius. Ada yang ketinggalan. Patrick, itu bukan sampah. Patrick! Kenapa kau tidak mau turun? Sekarang kita lihat pekerjaan lainnya. Apa kau sudah mendapatkan uang, Patrick? Oh. Boleh aku makan sekarang? Laba-laba laut. Mundur. Ya ampun, ini dia. Kuponku yang hilang. Aku menemukannya. Kau bertarung dengan baik, laba-laba laut. Tapi aku harus pergi. Karena aku akan menggunakan kupon ini untuk mendapatkan es krim untuk teman terbaikku di seluruh samudra. SpongeBob Hairpants. Hei Patrick, Iya. kau sedang apa? Aku mendapatkan kupon gratis ini dan aku akan membawakanmu es krim. Kau baik sekali kawan, tapi aku sudah punya. Tapi aku akan memberikanmu es krim. Untuk apa aku sudah punya? Karena aku pria baik. Wow, ini dia orang yang paling baik.
Hore! Aku memenangkan kupon gratis! Bagaimana kau tahu tentang kupon gratisku? Oh, bulu kuduku. Mereka selalu berdiri kalau ada yang gratis. Aku juga tahu betapa beratnya kupon gratis es krim itu. Dia berat? Tanggung jawabnya terlalu berat untuk pria baik sepertimu. Begini saja, aku akan menukar kuponmu itu dengan jabat tangan yang sangat berharga. SpongeBob memang suka jabat tangan. Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri mengambil keuntungan dari orang baik. Tidak bisakah kepiting tua ini mendapat kegembiraan yang jahat? Hei, kau merusak semuanya. Aku hampir saja dapat jabat tangan. Kau memang orang payah. Krabs ingin mencuri kupon milikmu. Mencuri kuponku? Kau pasti tahu. Kau ingin kupon ini, tapi kau tak bisa. Oke, terserah. Dia tak pernah benar-benar tahu cara bernyanyi. Tidak, penyanyi. Kau, aku melihatmu mengintip kuponku. Ini untuk es krim SpongeBob. Hore untuk SpongeBob. Kalian menjauhlah dariku. Kalian mengincar kuponku. Tidak boleh. Kupon apa? Apa? Tidak, kalian tidak boleh mengambil kuponku. Petugas Slugfish, kami mendapat telepon tentang gangguan bintang laut di tempatmu. Dimengerti, Markas. Hei kau. Hei Markas, dia pergi. Aku tak bisa mengejarnya. Kau adalah bayi yang nakal. Oh, lihatlah sayang, ini trotoar bintang Bikini Bottom. Yang ini mengerikan. Terlihat seperti kartun anak-anak. Kita ambil fotonya. Tidak, buang-buang film. Kembali. Aku berhasil. Cantik sekali. Aku membersihkannya. Aku membersihkannya. Aku membersihkannya. Hei kawan, untuk apa kau bersih-bersih? Karena saat ini aku sedang menunggu seorang tamu penting. Siapa? Kakak perempuanku, Sam. Wow, aku tidak tahu kau punya kakak perempuan. Tidak ada yang tahu. Aku kehilangan dia di dalam ombak saat masih anak-anak. Astaga, aku ikut menyesal, Patrick. Sam yang merawatku saat aku masih kecil. Dia batuku. Tidak apa-apa. Hari ini kau akan bertemu dia lagi kan? Benar kan? Hari ini? Ayo, cerialah Bung. Akan kupastikan kunjungannya kemari akan menjadi sangat istimewa apapun yang terjadi. Terima kasih teman, kau benar. Aku tidak sabar untuk mengganti tahun-tahun yang hilang. Bisakah kalian berdua tenang? Maaf, aku hanya sedang bersiap untuk kedatangan kakak perempuanku. Aku harap dia tidak jelek seperti kau. Sam! Adikku. Kakak! Senang sekali melihatmu. Kau, kakakmu Sam, harus melakukan banyak hal untukmu. Wow, kau besar sekali, Kak. Sam, ini sahabatku, SpongeBob. Iya, Patrick dan aku sudah lama sekali berteman.
benar, sudah lama. Persegi 4 kuning menyentuh adikku, membuat Sam sangat marah. Aku sudah membersihkan rumahku untukmu. Ayo kita masuk dan bermain. Rumahnya terlalu kecil, buat yang lebih besar. Tidak hebat. Aku akan mengambil alatnya Tidak. dan... Aku punya alatnya di sini. Oh, demi Neptunus, kau tidak mendengarku. Terima kasih, Kak. Kakak Sam senang membuat rumah untuk adik. Ya, buatlah rumah di tempat lain. Rumahku jadi penuh pasir. Kalau hidung besar tidak suka pasir, hidung besar pindah. Ini jauh dari garis tanah milikku. Hei Patrick, dia lebih cocok menjadi bulldozer daripada menjadi kakakmu. Hahaha. Humor konstruksi. Jangan tertawa. Tidak, jangan marah pada Squidward. Dia tidak maksud begitu. Iya kan, Squidward? Oh, aku serius soal itu. Dia konyol seperti Patrick, kecuali dia lebih besar, lebih aneh, dan lebih jelek. Oh, Squidward, kau memang suka bercanda. Menurutmu dia terlihat agak aneh? Laki-laki jahat meledek kakak Sam. Kalian harusnya malu. Lihat apa yang kalian lakukan. Lihat apa yang kami lakukan. Astaga, Clint, itu lemparan yang bagus. Tentu saja, Tucker. Aku bertaruh pada gadis di sana. Hei, Kak. Jangan dengarkan orang-orang jahat itu. Atau yang baru ini agak membosankan. Bagaimana kalau kita menghiasnya, Kak? Mau kan? Menghiasnya? Kau bisa mengubahnya semaumu, Kak. Selama kita membuatnya menjadi speed. Hei, tidak boleh ada suara terdengar di sini. Oh. Memang tidak ada yang seenak cerita bagus. Kau siap pergi, Patrick? Oh, apa aku harus memakan semuanya? Patrick, ini aku. Oh, SpongeBob! Oh, apa ini? Apapun itu, ini milikku. Kecuali yang aku tidak suka. Oh, SpongeBob, apa arti semua tulisan ini? Itu iklan. Yang terhormat para pembaca Itu komik. Pernahkah terpikir untuk menjadikan puisimu sebuah lagu terkenal? Aku tidak pernah memikirkan apapun. Akan kami beli puisimu seharga $100 dan akan kami jadikan musik hit. Bisa kita pergi sekarang? Tanganku mulai lelah. Aku mau mengirimkan puisiku dan semuanya akan suka dan aku akan jadi bintang. Jangan terlalu percaya dengan iklan di buku komik. Iklan yang pernah aku baca di komik hanya membuat kita kesal saja. Maksudku palsu. Kau tidak akan pernah dapat $100. Patrick, bisa ambilkan dompetku? Oh, lihat. Aku baru saja dapat $100. Ini pertanda aku harus mulai rekor hitku. Hei, itu uang milikku. Ini tanda. Tanda yang jatuh dari saku celanamu. Kau harus percaya tanda seperti itu. Patrick. Hei, kau akan bayar semua komik itu? Tidak. Boleh ku minta tanganku, tolong? Aku harap ini tidak mengganggu, SpongeBob. Karena sekarang aku akan mulai dengan sebuah mahakarya. Semoga berhasil. Aku datang. SpongeBob, boleh aku pinjam pensil, kertas, dan ruangan untuk bekerja? Oh, SpongeBob, pensilnya rusak, tidak mau menuliskan kata-kata. Kau harus pikirkan kata-katanya sendiri. Aku rasa aku pernah membuat puisi. Puisi karya Patrick si Bintang. Mawar itu biru,
Violet itu merah. Aku harus pergi ke kamar mandi. Berapa kali aku harus memberitahumu? Ini kelas olahraga, tahu? Bola tangan. Oh, Patrick. Oh, jangan lemparkan bola itu. Untuk apa aku melemparkan bola tangan? Jangan pernah beritahu siapapun soal ini ya. Aku pernah buat puisi. Yang benar. Tunggu, masih ada lagi. Saat aku bacakan di depan kelas, mereka melempariku dengan bola tangan. Hanya karena kami sedang main bola tangan. Kenapa? Kau bisa mainkan rekamanmu nanti, Gary. Patrick, itukah yang jadi masalahmu saat menulis? Aku khawatir puisiku tidak bagus. Dan mereka akan melempariku dengan bola tangan. Aku bahkan tidak punya bola tangan. Bukan begitu, Gary? Oh, kalau serius, aku pasti akan bisa. Ayo serius. Ayo. Itu baru semangat, Patrick. Aku akan bukakan jendelanya. Ayolah otakku, bekerjalah. Sudah bekerja. Sudah bekerja. Ayo bekerja. Bekerja juga. Patrick, jangan paksakan dirimu. Oh, ada apa ini? Bau mengerikan apa ini? Patrick mulai berpikir lagi. Aku sedang membuat seni. Patrick, baunya benar-benar tidak sedap. Itu proses kreatif kalau sedang bekerja. Bisa antar aku ke kantor pos. Aku mau mengirimkan mahakaryaku. Aku benci hidupku. Aku juga benci hidupmu, kawan. Dengar, masih ada 17 lagu lagi yang harus kita selesaikan saat ini juga. Dan berikutnya adalah Aku Tulis Ini, karya Patrick Bintang. Yang ini buruk sekali. Mataku jadi perih. Oh ya. Aku tidak peduli sejelek apapun hasil karyanya. Aku sudah mengeluarkan $100 untuknya. Ayo kawan-kawan, kita lakukan walaupun kita tidak disukai. 1, 2, dan... Mereka mau kau menyimpan ini. Lagu. Penduduk Syodisol, keluar dari kolam. Buang air besar. Ayo ikut Mortimer. Aku tertutup keriput. Oh, kita semua sama, sayang. Aku menyebutnya liputan ketuaan. Cepat, Mortimer. Shady Show menyajikan es krim prum hari ini. Es krim! Tunggu aku! Tunggu! Marco! Marco! Hehehe, Marco. Oh ya, aku Marco. Kau mau apa? Aku tidak menginginkanmu, aku ingin Patrick. Kalau begitu berhenti meneriakkan namaku. Yo, Marco. Perhatian semua orang. Kami menemukan pria tua tersesat yang bernama Mortimer. Ada yang bisa membantunya? Kenalkan padamu ya. Ayo kita pindah. Aku ingin es krim. Mortimer, waktunya es krim. Beku otak. Siap! Siap! Hah? Makanan otak. Oh,
Marco! Marco! Kau! Bukankah sudah kukatakan jangan meneriakkan namaku? Aku tidak ingat. Terkadang itu membantuku kalau aku kerasukan. Aku melihat rumah pertanian kecil dicat putih. Apakah itu penting untukmu? Orang tuaku punya rumah peternakan putih. Apa ini? Seorang bayi telah lahir. Laki-laki. Ada banyak kebahagiaan. Itu aku. Aku lahir di sana. Mereka akan menamai bocah itu Marco. Mereka menamainya Marco. Dia Marco. Marco! Polo. Jika aku menangkap siapapun yang meneriakkan namaku lagi, aku akan menyakiti mereka. Marco. Polo. Aku menemukanmu. Sekarang giliran kau memanggil Marco. Apa aku kenal kamu? Patrick, ini aku. Kau ingat siapa yang tinggal di dalam nanas di bawah laut? Aku tidak tahu seorang penyihir. Penyerap dan kuning berpori-pori. Jadi kau SpongeBob SquarePants. Satu-satunya. Oke, sekarang giliranmu untuk memanggil Marco. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku sudah keriput sekarang. Aku melakukan hal-hal masa lalu. Ya. Di masa lalu? Seperti apa? Coba kau lihat. Ini yang disebut menghindar. Ini hal lain yang aku lakukan sekarang. Dan ini disebut coming. Keren ya. Sekarang ini bagian yang sangat menyenangkan. Ini disebut mengeluh. Anak-anak zaman sekarang tidak tahu tentang berjongkok. Begini, kurasa aku ingin menerima tawaranmu yang murah hati itu. Ada apa dengan generatorku? Aku akan tinggal sementara denganmu, Patrick. Dan itu kalau kau mau menerimaku. Ya ampun, Squidward akan menginap. Squidward akan menginap. Squidward akan menginap. Squidward akan menginap. Kau bisa gunakan tempat tidurku, temanku Squidward. Ya, mungkin tidak terlalu buruk tinggal bersamamu, Patrick. Tidur yang nyenyak. Jangan biarkan kutu pasir menggigitmu. Tapi kalau mereka melakukannya, aku akan menghancurkannya. Apa itu? Batunya pasti bocor. Kau Titanic bocor, turun dari sana, cepat. Akan kuncikan mereka untukmu, Squidward. Squidward, kau di mana? Aku di dalam pusarmu. Itu geli. Tempat apa ini? Squidward, kau yang melakukan semua ini? Kupikir kalau aku tinggal di sini, aku harus membuatnya bisa ditinggali. Kue lemak. Kalau kau membuatkan kue lemak tiap hari, Squiddy, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan. Ketika Sendok mengatakan, makanlah seperti pria terhormat. Pria terhormat. Lihat aku, Patrick. Pria terhormat makan seperti ini.
Astaga, dia ternyata benar-benar bisa diajari. Aku bisa membentuknya, aku bisa meremas gumpalan tanah. Lihat ini, menjadi modern dan berbudaya. Aku akan menjadikanmu teman serumah yang paling bisa diterima sepanjang masa. Kau akan menjadi karya terbesarku. Tolong satu kue lemong. Para pecinta budaya, selamat datang di kios berkelas kami. Aku Squidtacular dan ini adalah anak ajaibku, Pak Squid Panas. Dia mengajariku semua yang bisa kutiup. Dan sekarang bersiaplah untuk merasakan hati. Apa? Hei semuanya, lihat aku. Sekarang aku akan membuat kalian terpukau dengan tarian interpretif. Giliranku. Hebat sekali, luar biasa, kau hebat. Oh, Patrick luar biasa. Tuan Crab, kau menjatuhkan ini. Bau sekali. Aku masuk. Patrick, kapan terakhir kali kau mandi? Aku tak bisa mengingat sejauh itu. Itu bau yang paling bau yang pernah aku cium. Sebenarnya cukup mengesankan. Terima kasih. Apakah kau keberatan jika aku mencium lagi? Oh, silakan saja. Oh, tidak. 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 Ya, aku tak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Apa yang ada di belerang ini? Dan jangan kembali sampai kau membersihkan perbuatanmu. Oh ya, bagaimana jika aku tidak membersihkan kapakku ini? Hah? Aku menjijikan.
Aku proklama deklamasi ketergantungan bau. Pagi berikutnya. Pagi berikutnya. Baunya. Bau sekali. Terima kasih, Ma. Oh, luar biasa. Tambahan. Filthy Mac terlihat di kota. Sosok bau misterius meneror hidung di Bikini Batam. Demi Jampin Jehoshaphat. Hai, Filthy Mac. Kau tidak bisa menakutiku. Aku tidak bisa mencium bau. Hidungku tidak berfungsi sejak perang belerang tahun 9. Apa yang kau lihat? Tidak bisa diajari. Hapus saja pikirannya. Itu dia. Iya. Terima kasih Nyonya Puff. Kalau mau kencan lagi di rumah saja. Kamu tahu apa masalahmu, Patrick? Otakmu terlalu penuh dengan pengetahuan yang tidak penting. Ya, isi otakku ini cukup padat. Atau apa, otakku dipadati dengan selai? Kita harus membuat ruang di kepalamu untuk bisa bersepeda. Mari kita lihat. Kamu ingat cara menggosok gigi, kan? Tentu saja. Aku bahkan tahu cara menyisir gigiku. Ya, sekarang sudah tidak. Cara menonton TV? Tidak penting. Pakai celanamu? Tidak usah. Keluarga? Tidak perlu. Beberapa ingatan kemudian. Patrick, sebutkan siapa namamu? Aku ini siapa? Oh, kurasa akhirnya ada yang siap untuk naik sepeda. Baiklah Patrick, kamu siap. Hanya ada satu hal lagi yang harus diingat. Bersenang-senang. Bersenang-senang. Aku tidak tahu apa-apa soal bersepeda. Hah? Patrick, turun dari sepeda itu sebelum terlambat. Jangan khawatir, SpongeBob. Ini hanya bukit orang roti. Itu bukan bukit orang roti, itu bukit orang mati. Apa itu lebih buruk? Kedengarannya lebih buruk. Ini lebih buruk.
SpongeBob, aku melakukannya. Aku bersepeda. Sebagai penghormatan karena menjadi pesepeda terhebat yang pernah ada, kupersembahkan kunci Bikini Bottom. Oh, dan gemboknya. Patrick. Oh, syukurlah kamu baik-baik saja. Tentu aku baik-baik saja. Aku sudah jadi pesepeda ahli sekarang. Patrick, kamu terjatuh dari atas bukit orang mati. Kamu sudah koma selama 6 minggu. Wow, rekor pribadi baru. Maaf, aku tidak bisa mengajarimu naik sepeda, Patrick. Siapa yang butuh sepeda payah? Aku ini sepeda. Naiklah kawan, berangkat. Aku tidak bisa mengendarai Patrick. Waktunya jalan-jalan, Rolly. Dunia adalah toiletmu. Yap. Astaga, batunya sudah tumbuh jadi besar sekarang. Aku harus mencuri kerikil gemuk itu. Apa yang bau? Oh, ternyata kamu, Rolly. Apa yang harus kulakukan? Hai, SpongeBob. Hei, Patrick. Rolly baunya seperti air sampah. Apa dia marah kepadaku? Tentu saja tidak. Kamu bisa membawanya ke salon untuk menyegarkannya. Oh, penata batu yang ditempatkan dengan nyaman. Ada salon batu di sini. Terima kasih, SpongeBob. Selamat siang, Pak. Aku penata batu. Boleh ku ambil batu koleksi yang indah dan besar ini darimu, Tuan? Rolly harus mandi. Akhirnya, isi berkilauan dari batu kokohmu ini akan menjadi milikku. Ya. Oh tidak, mundur dasar monster. Oh, sudah selesai. Wow, Rolly, kamu cantik. Aku harus beritahu SpongeBob. Hai lagi. SpongeBob, Rolly terlihat lebih indah daripada benda yang sangat indah. Kamu harus melihatnya. Kamu harus membawanya ke pertunjukan hewan peliharaan Bikini Bottom. Gary dan aku di sini sekarang. Bagus. Sampai jumpa di sana. Nona, kamu perlu mandi. Kontestan 24. Namanya Rolly. Dia ini indah, kan? Dia bisa apa? Akan kutunjukkan.
Ayo Patrick, ayo. Ayo Patrick, ayo. Oke, sepertinya semua kontestan lain telah tereliminasi. Aku rasa kamu menang Ya, karena benar. tanpa lawan. Kita berhasil! Rolly, kamu batu terbaik! Selamanya. Akhirnya, simpanan kristalmu menjadi milikku. Rolly! Oh, tidak! Pertunjukan yang bagus, kawan. Oh, astaga. Rolly, aku suka tampilan barumu. Oh, jadi selama ini Rolly adalah telur. Wow, itu baru hewan peliharaan. Ada apa kawan? Kau tampak sedih. Oh ya? Kau tahu apa itu sedih? Ini! Topiku sedih? Tidak. Kau punya topi spesial, artinya kau bisa pergi ke tempat bekerja spesial menyenangkan. Sementara aku bosan di sini sepanjang hari. Aku juga ingin punya tempat bekerja spesial menyenangkan. Pertama-tama, Patrick, kau senang melakukan apa? Pasir. Oh, aku harus buru-buru. Ada peti yang harus kumasak. Tapi aku berharap kau bisa menyelesaikan masalahmu. Pikirkanlah. Pikirkan. Patrick, pikirkan. Berpikir sangat menyakitkan. Istirahat. Apa kau kesal, lesu, pengangguran? Apa kau bertanya, aku adalah pecundang? Apa yang aku lakukan dalam hidupku? Jangan kemana-mana, aku telah menolong jutaan orang. Jadilah apapun yang kau inginkan. Bergabunglah bersama The Marine Dolphin. Oh, etalase yang tidak bisa dihindari. Tidak! Melakukan kegiatan sehari-hari, Merbatman. Ingat, pilihanmu lah yang mengungkapkan wajah kejahatan yang sebenarnya. Bergabung menjadi bagian dari pemberantasan kejahatan junior Mermaidman dan Barnacle Boy. Aku harus memikirkan yang kulakukan dengan hidupku. Memberantas kejahatan. Oh, aku harap aku punya kekuatan super. Oh, itu dia. Aku tahu apa yang mau kulakukan dengan hidupku. Ke ruang ganti. Akhirnya, aku menemukan panggilan hidupku. Aku Patrick Man, pelindung Bikini Bottom. Tuan Squidward, kenapa kau diam saja? Kita punya uang pelanggan yang harus diambil. Di mana? Ah, di mana para pelanggan? Jangan takut, Patrick Man di sini. Patrick, aku tahu pelanggan nomor 1 kita tidak akan mengecewakan. Aku adalah Patrick Man, Tuan Krabs. Patrick Man? Nama menggelikan macam apa itu?
Oh, lupakan namanya. Lihatlah pakaian menggelikan itu. Apa itu? Sepasang celana dalam? Gelak tawa berisi karyawan di ruang publik. Hai Patrick, kenapa kau memakai pakaian keren? Haruskah aku menjelaskan semuanya? Aku menemukan apa yang ingin aku lakukan dalam hidup. Aku adalah Patrick Man! Oh, itu hebat sekali. Akan kuceritakan pada Gary, orang tuaku, dan... SpongeBob, identitasku harus rahasia. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Patrick Man harus pergi. Kota membutuhkanku. Oh, aku ambil rupa. Aku beli satu Krabby Patty. Hei, bagaimana ujianmu? Aku berhasil. Aku juga. Sepertinya semua perjuangan kita terbayar. High five! Wow. Kau tidak apa-apa, kawan? Ingatlah ini. Kekerasan tidak ada gunanya. Kekerasan? Kami hanya melakukan high five. Tidak ada waktu untuk basa-basi penduduk. Patrick Man dibutuhkan di mana-mana. Sampai jumpa. Oh, Patrick. Tidak apa-apa, nak. Ini aku. Teman lamamu, SpongeBob. Ingat. Apa kau ingin aku berbisik? Patrick yang baik, Patrick yang tampan, Patrick yang baik. Tenang kawan, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Selama ini aku pikir aku adalah orang yang menghancurkanmu. Tetapi kau adalah orang yang menghancurkanku. Sekarang, Patrick kuda, jalan! Oh, ini sangat memalukan. Diam, kuda tidak bisa bicara. Baiklah anak-anak, $10 naik kuda. Berikutnya. Aku. Ayo, jalan kuda. Hentikan itu. Sudah, berikutnya. Wow, Tuan Krabs, bagaimana kabarmu? Squidward jadi kuda. Tertulis di dalam kontraknya, aku dapat membuatnya seperti kuda. Hei, jauhkan kudamu dari kuda poniku. Dia keturunan ras murni. Lihatlah ini. Dan banyak lagi di sana. Belum lagi pinggang itu, kan? Oh ya, aku pejantan sejati. Sekarang lihat tumpukan makanan anjingmu yang lama. Hei. Aku akan menaruh tumpukan makanan anjingku ke tiangmu setiap hari. Oh iya? Bagaimana kalau balapan? Yang pertama mengirim Krabby Patty ke Black Devil Bay. Dia yang menang. Baiklah. Aku ingin balapan yang bersih. Tidak ada kecurangan. Tunggu belnya. Makan debuku. Baiklah. Hei, debumu sangat lezat. Tanda pintas ini bisa mengirim SpongeBob dan Patrick jauh dari garis finish. Hei, Squidward! Jalan pintas ini bisa jadi tipuan. Aku suka trik. Ya ampun, kita di depan. Tidak, kau sebenarnya di belakang. Hei. Wow, Patrick.
Rasakan ini. Nikmati Master Licin ini, pecundang. Dan itu adalah Master Licin ekstra pedas. Oh, keterlaluan. Aku punya satu trik lagi untuk kulakukan. Berhenti. Polisi, aku menghentikanmu karena ngebut. Tidak, inilah polisi. Aku menghentikanmu karena meniru seorang polisi. Ini kirimanmu, Pak. Apa? Aku lapar. Kita menang, kita menang. Aku punya kuda yang terbagus. Aku punya kuda yang terbagus. Aku tidak ingin jadi kuda lagi. Aduh. Baiklah sobat, tetapi ingat kau masih bisa menjadi apa saja. Ya, dalam hal ini aku pikir aku akan jadi kepiting. Hei, tunggu dulu. Kembalilah, itu capitku. Kembalikan Wonder Wall-ku. Tunggu aku, teman. Kembali ke sini. Kau akan mengayun untuk ini, penjahat. Aku khawatir kaulah yang akan berayun. Dengan lugunya kalian jatuh ke perangkapku. Ya, aku ini memang bodoh. Voodoo, guru penjahat voodoo. Dia nyata. Benar, Bubble Bass. Dan Wonder Well-mu yang berharga adalah milikku. Aku takut berpikir betapa mengerikan yang akan kau gunakan. Oh, ritual smitual. Aku hanya harus melengkapi koleksiku. Mencuri dari sesama kolektor itu sangat tercela. Dan aku akan menghancurkanmu. Susah sekali. Mungkin kau lemah karena kelaparan. Ini, coba spaghetti ini. Asupan kalori sangat luar biasa. Di mana kau menemukannya? Kita duduk di atasnya. Aduh. Kejahatan tidak pernah menang melawan penggemar obsesi. Ya, kejahatan tidak akan pernah menang dari putaran kipas. Tidak secepat itu, Bubble Boss. Aku punya satu trik lagi di lengan bajuku. Atau harus kukatakan, di atas sarung tanganku. Oh, miniatur Patrick Star. Tidak ada kolektor yang mau menyentuh sampah itu. Ditambah lagi bahaya tersedak. Apa yang terjadi? Penjahat voodoo itu menggunakan kekuatan sihir boneka voodoo. Aku akan mengambilnya. Tidak, tidak. Jangan kau lakukan aku seperti ini. Aku akan mengembalikan ini pada pemiliknya yang sah. Aku. Bagus, sobat. Hei, Luther, Letus, aku temukan orang yang meledakkan kita. Tidak, satu-satunya jalan keluar kita kalau saja aku punya sesuatu yang besar dan ringan. Aku tidak tahu apa artinya itu, tapi...
Ikuti aku, teman. Teman? Tentu, kau adalah teman mainku, benar kan? Teman? Ini sudah berakhir, Bubble Boss. Menyerahlah. Kau tidak akan pernah menang, Hudu, karena kami memiliki kekuatan persahabatan. Oh. Ya, itu benar sekali. Dan kau tidak akan pernah menang. Mereka mungkin lari dari itu. Apa yang telah terjadi? Oh, kau sudah mati sekitar 10 menit. Aku tidak mengerti. Audit itu apa? Aku tidak tahu, biar aku periksa peraturannya. Bermain jadi akuntan publik tidak seseru yang aku kira. Mungkin akan lebih seru kalau kita bermain sambil teriak. Hei, aku mengocok dadunya. Sekarang aku bergerak. Jalankan spreadsheet. Apa itu artinya? Oh, mungkin aku harus jalan berkeliling dengan lembaran karpet ini. Ya, sepertinya begitu ya. Hei, Squidward, mau main akuntan publik bersama kami? Coba kupikir, kurasa itu tidak. Aku rasa permainan ini belum matang. Ya, mungkin karena sudah dipetik terlalu cepat. Apa kalian pikir permainan itu tumbuh di pohon? Hahaha. Bukankah semuanya tumbuh di pohon? Tidak, dasar payah. Seseorang yang membuatnya. Membuat ini? Ya, seseorang memikirkan permainan lalu mereka membuatnya. Aku juga bisa buat permainan. Tidak, kau tak bisa. Kau tak akan mampu. Aku pikir Patrick bisa membuat sebuah permainan. Kau harus garis bawahi bagian aku pikir. Ya, yang ada di bawah garis adalah aku pikir. Terima kasih Squidward, aku akan melakukannya. Kau pasti bisa, Patrick. Dua orang payah. Aku menciptakan sebuah permainan. WP, beritahu aku. Begini, kau tahu betapa susahnya tic-tac-toe dan berapa lama untuk memainkannya? Aha. Ya, aku membuatnya lebih mudah dan lebih cepat. Aku tahu aku akan menyesali diriku. Sekarang beritahu padaku. Itu akan disebut tic-tac. Kau mulai dengan 2 garis yang melintang, lalu orang pertama menaruh tanda X, dan kemudian orang selanjutnya akan menaruh... Oh ya, sebuah O. Dan orang pertama yang mendapatkan 2 tanda sebaris akan menarik garis pada mereka dan berkata, tic-tac. Kau mulai. Tic-tac. Kita main 4 ronde. Setelah banyak tic-tac kemudian. Tic dan tac. Aku seharusnya memilih ide pertamaku. Tic. Squidward, aku punya permainan baru. Batu, kertas, mentega. Mentega menciptakan sebuah permainan baru. Hahaha. Squidward, aku tahu tali mana yang lebih panjang. Kau sudah pernah bermain ini sebelumnya. Sandy, aku mencoba menciptakan sebuah permainan baru, tapi setiap permainan yang aku ciptakan selalu gagal. Kalau kau mau ciptakan permainan, kau harus pelajari semua permainan yang kau suka dan tentukan elemen mana yang paling kau suka. Lalu gabungkan semua elemen itu dalam permainan barumu. Aku tahu harus bagaimana. Dan mari kita mulai.
Ini permainanku. Ini permainanku. Sekarang aku tahu bagaimana rasanya menjadi pembuat permainan. Sekarang kau temui nenekmu. Gary di tangan yang baik. Nah, sekarang hanya tinggal kau dan aku. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Hehe, kau harus perbaiki tulisan tanganmu, SpongeBob. Aku tidak membutuhkannya. Oh, aku tahu. Ayo kita jalan-jalan. Kelihatannya perutku sedang berkelahi dengan bola-bola karang. Lebih baik. Hei kawan, ada apa? Minggir, Barry. Aku akan tunjukkan bagaimana caranya. Hup. Oh, biar aku coba sedikit. Enak. Aku ingin tahu apa yang ada di kulkas. Nenek harap kau menyisakan ruang untuk makanan penutup, SpongeBob. Oh, Nenek, jangan repot-repot. Ini hari ulang tahunmu, harusnya aku yang melayanimu. Oh, Nenek tahu kau sangat suka makanan manis. Dan Nenek tahu kau sangat menyayangi siput peliharaanmu. Jadi, Nenek membuatkanmu jamur gelatin ini. Gary. Oh, Gary. Dia aman bersamaku. Nenek, boleh ku pinjam teleponmu? Tentu saja. Terima kasih. Halo. Patrick, ini SpongeBob. Bagaimana, Gary? Gary, dia baik-baik saja. Sepertinya kau bisa mengendalikan semuanya. Jangan lupa mandikan Gary ya. Oh, SpongeBob benar. Kau harus mandi. Oh, aku hampir lupa. Makanan siput. Aku rasa ini bisa menahan airnya keluar. Sudah, Gary. Kita tidak memakannya. Kita mandi di dalamnya. Ayo, Gary. Oh, jangan menyulitkanku. Sekarang. Gary. Hei, mau kemana kau? Hei. Ada apa lagi nih? Halo, kediaman SquarePants. Ya, Patrick, tentang mandinya Gary, pastikan air mandinya tidak terlalu panas dan dia tidak suka terlalu banyak gelembung. Ya. Dan ingat untuk benar-benar mengeringkannya. Baiklah. Dan jangan lupa daftarnya. Oh, baiklah, aku mengerti, SpongeBob. Aku tidak mengerti kepala pancuran model baru ini. Yahoo, Gary. Saatnya kau... tunggu dulu, Patrick. Kau harus bisa menipu siputnya. Kau harus lebih pintar dari dia. Hei, kawan. Ada sesuatu yang bagus untuk kutunjukkan padamu. Dan itu kebalikan dari mandi yang berair dan basah. Lihat ini. Bukankah itu menyenangkan? Tentukan pilihanmu. Apakah air atau api?
tidak boleh disia-siakan. Aku pikir sebaiknya kau pulang dan bersih-bersih. Tapi aku belum makan es krim pertamaku. Aku akan memberimu kesempatan lagi besok. Jika tidak berhasil, aku khawatir kau dipecat. Dengan cara paling apresiasif. Maaf Tuan. Aku pikir ini batuku. Patrick, ini batumu. Aku menunggumu. Bagaimana hari pertama bekerja? Aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Aku mungkin akan dipecat besok. Oh, kau bintang laut kecil yang malang. Begini saja, besok aku akan ikut denganmu dan membantumu. Oh, terima kasih orang asing yang baik hati. Oke, beritahu aku untuk kesekian juta kali. Bagaimana cara kerjanya? Akan kutunjukkan. Jika kau meletakkan lengan di belakangmu, aku bisa menjadi tanganmu. Oh, jadi saat aku menyedok es krim, aku yang akan melakukan penyendok. Dan saat aku memberikan kembalian, aku yang akan menghitungnya. Dan saat bokongku gatal. Ya, aku tidak melakukan itu. Oke, siap untuk kesempatan kedua dan terakhirmu? Hah? Aku akan tunjukkan cara membuat sandwich es krim. Kurasa aku mengerti. Oh, waktu istirahat pertamaku. Tidak. Belum. Tapi aku pikir kau siap untuk sesuatu yang lebih penting. Baiklah nak, tenang, jangan tersedak dan cobalah untuk bersenang-senang. Mudah, gampang, perasan lemon. Bekerja adalah kerja keras. Halo teman-teman, aku Eddie yang dapat dimakan. Mulailah dengan kepalaku. Kerja bagus pemula. Sekarang kau dapat mengambil istirahat pertamamu. Istirahatku? Aku bisa makan es krim sekarang? Sebanyak yang kau bisa. Terima kasih atas bantuanmu, sobat. Sekarang, mari kita mulai. Aku ingin. Tapi jika aku tidak terburu-buru, aku akan terlambat. Yakin kau bisa menangani es krim itu semua? Sendirian? Pertanyaan konyol. Semoga berhasil teman kerjaku. Tinggal 2 menit lagi untuk istirahatku. Dan 2 menit lagi untuk es krim. Otak membeku. Lima miliar tahun kemudian. Oh, aku pikir itu berjalan dengan baik. Oh, kau dipecat. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak toleran laktosa. Sedikit. Damai, peluk dan es krim.
Apa yang terjadi? Di mana aku? Oh iya, pesta tadi. Aku pasti tertidur di dapurnya SpongeBob. Di langit-langitnya. Benarkah SpongeBob? Sudah kubilang semuanya selesai pada pukul 8.35. Dan keadaan jadi kacau setelah 8.35. Kau mau tambah tehnya lagi, Nona Nipsi? Oh, kau mau ya? Ayo lagi. Dia benar-benar tahu dengan apa yang sedang aku cari, SpongeBob. SpongeBob. Ini donat yang paling indah. Wow. Ada apa ini? Apa donatnya yang melakukan semua ini pada SpongeBob? Berhasil. Sungguh bentuk donat yang menggiurkan. Tapi donat secanggih ini sepertinya perlu perlakuan yang istimewa. Piring yang bagus. Tenanglah Donat, kau tidak akan lagi mengalami penderitaan yang sangat berat. Tidak akan lagi. Aku memang belum pernah melihat donat yang seindah ini sebelumnya. Mungkin ini donat yang ditunjukkan padaku oleh SpongeBob kemarin malam. Donat sebagus ini jelas sangat membuat orang bahagia, Patrick. Ini donat lezat milik SpongeBob. Aku tidak bisa memakannya. Ini milik SpongeBob. Ayolah, makan saja. Tunggu apa lagi? Jangan lakukan. Itu donat milik SpongeBob. Jangan dengarkan dia. Dia ditutupi wijen. Aku benci konflik. Ini lebih mudah daripada ini. Tinggal ikatkan borgolnya, masukkan ke mulutmu, dan saat temanmu SpongeBob itu menginginkannya lagi, tarik saja rantainya. Aku benci mengakuinya, tapi itu ide bagus. Dan sekarang... donat SpongeBob, aku memakannya. Aku harus memasukkan donat ini ke rumah SpongeBob sebelum dia... Halo? Hei bintang laut, semalam itu pesta yang menyenangkan ya. Persis seperti yang aku rasakan. Untung saja seluruh pesta aku rekam. Sehingga kita bisa melihatnya berulang-ulang. Aku tidak mau melihatnya. Aku tidak sabar ingin melihatnya bersamamu. Bintang laut, aku akan segera ke sana. Dia senang sekali. Aku tidak boleh membuatnya menunggu. Tidak. Rekaman itu pasti menayangkan saat aku sedang mengambil donat SpongeBob. Aku harus sembunyikan donat ini. Hei Patrick. Donatku. Dasar, kau benar-benar monster, Patrick. Paling enak nonton video dengan roti bakar. Jadi ayo kita masukkan rotinya ke pemanggang roti. Ayo Patrick. Hai SpongeBob. Kenapa kau pakai helm, Patrick? Ya, karena sekarang aku pengemudi ahli. Aku harus menjaga citraku.
Ya ampun, menyetir itu mudah sekali ya. Kau mau aku mengajarimu? Oh, itu pasti hebat. Oh, Patrick! hai ibu, hai ayah. Patrick, sudah kami katakan kami ini ayah dan ibu SpongeBob, bukan ayah ibumu. Apa? Aku yatim piatu. Oh, tapi tebak, aku lulus tes mengemudi. Itu hebat, Patrick. SpongeBob gagal dalam tesnya, jadi jangan dibicarakan ya. Oh, kami tahu cara untuk tidak ikut campur dalam masalah pribadinya. Nah, aku harus mengantar tuan pejalan kaki ini pulang. Dia selalu minta untuk menumpang denganku. Wah, bahkan dia sudah punya SIM. Iya. Kita lihat yang bisa dilakukan mobil ini. Patrick, batas kecepatannya 40 mil per jam. Iya. 40 dan setengah mil per jam. Ini hampir 41 mil per jam. Kau melanggar, Patrick. Hentikan kapal ini. Apa? Di mana? Siapa? Ini adalah tugasku untuk melaporkan bahwa pengendara ini ngebut. Kenapa kau tidak menangkap pelanggar ini, Pak? Baiklah. Sebenarnya dia berjalan 40 mil di bawah batas. Jadi minggirlah sebelum kau yang kutabrak, mengerti? Apa kau yakin tidak mau menangkapnya? Itu lampu merah, Patrick. Patrick, kau baru melanggar lampu merah. Jadi, harusnya kau berhenti. Aku rasa si pengemudi jenius tahu apa yang dilakukannya. Pengemudi jenius? Apa pengemudi jenius harus melanggar ketika melewati rumah yatim piatu? Mereka melakukannya tepat waktu. Kenapa kau begitu marah? Harusnya aku yang mendapat SIM itu. Dan harusnya ini kapalku. Kau harus tahu itu. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Jika kau temanku, harusnya kau senang kalau aku mendapatkan SIM-ku. Kalau kau temanku, harusnya kau tidak menggosokkan SIM-mu ke wajahku. Aku tidak menggosokkannya ke wajahmu. Nah, ini yang namanya menggosokkan SIM-ku ke wajahmu. Berikan padaku. Aku bekerja keras umur hidup untuk ini. Kau tidak pantas mendapatkannya. Membuang sampah? Ini sebabnya aku jadi polisi. Ada polisi. Mana tukang buang sampah? Tukang buang sampah. Berusaha kabur dari Patrick, apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Aku tidak punya SIM lagi. Wow. 90 hari. Kuharap kalian mendapat pelajaran berharga tentang membuang sampah. Sampai jumpa kawan. Jangan lupa memberi makan Gary. Kadang-kadang kau lupa memberinya makan kan? Apa yang sudah kulakukan? Patrick tidak akan bertahan di penjara. Dia terlalu lembut. Tunggu, Patrick tidak bersalah. Aku merobek SIM Patrick dan melemparnya keluar jendela. Akulah si pembuang sampah itu. Biar aku yang menggantikannya. Ya, menimbang tidak ada lagi yang bisa dijadikan teladan. Oh, sudahlah. 90 hari. Satu hutang ke masyarakat kemudian. Patrick! SpongeBob! Aku senang kau lulus tes. Aku senang kau mendapat SIM. Dan untuk membuktikannya, aku membuatkan ini. Teman selamanya. Ayo taruh di kapalmu, kawan. Oh, sekarang aku tidak punya kapal lagi. Apa? Dia tidak bisa berjalan, jadi aku membuangnya. Jarumnya berada di E, kupikir itu pasti berarti selesai. Lalu, ini untuk apa? Begini bagaimana? Iya. Siap, kawan? Siap, kawan. Jangan hiraukan, SpongeBob. Shh, SpongeBob, kemari. Apapun yang kau lakukan, jangan melihatnya. Shh,
SpongeBob. 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 Kemari. Aku ingin memberitahu sesuatu. Sesuatu yang penting. Apa? Hai. Hai. Mungkin ini menjadi waktu yang bagus untuk istirahat. Hai teman, ada yang lucu di sana. Lucu sekali. Tidak ada yang lucu tentang tindakanmu di situ, Patrick. Kau membuatku kena masalah. Gara-gara kau, aku jadi pindah ke belakang. Kau membuatku rugi 1 bintang yang baik. Siapa peduli dengan bintang bodoh itu? Patrick, kelihatannya kau sangat peduli dengan bintang bodoh itu. Sebab kau bintang bodoh itu. Aku akan menghadapimu kalau tidak sedang belajar. Ini lagi istirahat. Ayo berkelahi. Aku tidak lihat ada yang berkelahi, kau lihat? Mereka bicara soal kita. Oh, kalau begitu baiklah, ayo kita berkelahi. Ini memalukan ya. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Katakan. SpongeBob dan aku berkelahi, Bu. Hah? Berkelahi? Aku tidak percaya aku mengatakan ini. Tapi SpongeBob SquarePants, di sini aku menskormu dan temanmu itu. Dari sekolah mengemudi. Diskors. Semoga Neptunus mengasihani jiwamu. Dalam 1 hari, aku berubah dari mie baik ke telur jahat. Ini semua gara-gara Patrick. Aku benci kau, Patrick. Aku lebih benci lagi. Aku benci kau. Pokoknya benci. Iya, aku benci kau meski tadinya aku tidak benci. Aku sudah duluan membencimu. Aku benci kau meskipun kau adalah aku. Begitu besarnya benciku padamu. Aku benci kau meski... Aku benci kau meski lampu terang yang menjaga kehidupan Roger mati. Oh? Maaf, aku menyebutmu bintang bodoh. Maafkan aku membuatmu susah dan kau jadi dipindahkan ke bangku paling belakang sehingga bintang mie baikmu diganti jadi telur Maafkan jahat. aku, permohonan maafmu terlalu panjang. Sama-sama, ayo selamatkan Roger. Aku akan menjaga kehangatannya. Ambilahmu dari lemari penyimpanan. Lampu terang. Tapi kenapa mengambilnya harus jauh sekali? Mana Patrick ya? Aku datang, SpongeBob. Oh, Patrick. Oh, lupakan. Aku harus menemukan kehangatan untuk Roger. Lampu terang. Tanpa kehangatannya Roger bisa mati. Roger, tanpa dia lampu terang tidak punya sesuatu untuk dihangatkan. Kita berhasil, Patrick. Kita menyelamatkan nyawa Rogers. Bagus, anak-anak. Aku lihat semuanya dari balik papan tulis satu arah. Dan aku sangat senang dengan kerja tim kalian. Aku putuskan untuk memberikan kalian masing-masing 1 bintang emas. Ya, meskipun aku tidak yakin untuk apa ada sebuah telur di sekolah mengemudi. Sekolah mengemudi? Kukira tadinya ini kelas bahasa Spanyol. Sampai jumpa, SpongeBob. Sampai jumpa gerut besar yang kejam. Hei, aku ketinggalan apa? Aku tukang pos sekarang. Wow, aku selalu ingin menjadi tukang pos. Rasanya seperti menjadi sinterklas setiap hari. Kecuali hari Minggu. Maaf, SpongeBob, tapi aku tukang pos sekarang. Oh, baiklah. Tapi kau
bisa menjadi teman posku. Iya. Oh, wow. Ayo mulai mengantar surat. Teman pos, kau boleh membunyikan bel. Iya, siap Pak Tukang Pos. Sebaiknya aku memanaskan pembunyi bel tua ini. Atas bawah, putar ke kanan, putar ke kiri. Lalu, poles kukunya. Surat! Mereka membiarkan orang-orang payah seperti kalian mengantar surat. Kau akan terkejut mereka biarkan orang payah melakukan apa. Oh, sudah tiba, sudah tiba. Ada apa dengan wajah Squidward? Kurasa dia tersenyum, Patrick. Aku mendapatkannya, klarinet turboku. Itu sangat sepadan. Bagus perhentian kita berikutnya. Panggilan untuk tugas juri. Beruntung. Kiriman khusus. Itu kerja yang bagus, Pak Pos. Ups. Yaps. Pasti lubang suratnya yang rusak. Sudah cukup. Mungkin aku akan mencoba bel pintu saja. Ada yang bisa kubantu? Kiriman khusus. Aku tidak mau. Mungkin kita harus pindah ke rumah berikutnya. Tidak, aku tukang pos. Seperti kata sumpah pos, baik jempol kaki, bawang bombay, parit atau bahaya, tidak akan menghentikanku memberikan barang kepada orang asing. Kiriman khusus. Pembatalan kiriman khusus. Menjadi tukang pos sama sekali tidak seperti Sinterklas. Hei, kita saudara janggut. Oh, selamat Natal ikan. Ini bulan Juli. Ambil surat saja. Aku tidak mau. Baik jempol kaki maupun bawang bombay. Ambil suratmu. Aku akan tutup kode posku dengan keras. Ya. Bersiap. Majulah. Aku akan menstempelmu. Rasakan bokong ekspres. Kau tidak bisa lari dari kewajibanmu. Ambil simpan tidak bisa ditarik kembali. Lumayan. Surat ini untuk Bubble Bass, dasar payah.